Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Sartika Wulandari, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Dan selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nisha Putri Rasmina Airin, dengan NIM 2205520032, dan rekan-rekan saya. Saya Arum Sepia Indriani dengan NIM 2205520031. Saya Asma Syara Fazia dengan NIM 2205520041. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus rekonsiliasi fiskal. Mungkin untuk profil dari wajib pajak BT-nya bisa dijelaskan Mbak Asma. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai profil perusahaan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan kode saham CMRY atau Cimori. Mengenai profil sudah terlampir di atas slide yang sudah kami presentasikan. Lalu untuk informasi umum tentang PT Cisarua Mountain Dairy, yaitu dengan nama wajib pajak badan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan nomor NPWP 0240576843100 dengan alamat kantor Ruko Taman Meruya Jalan Komplek Rukun Taman Meruya nomor N-2728 Jakarta Barat dengan website yang sudah tertera. Lalu jenis usaha yang ditempuh oleh PT Cisarua Mountain Dairy yaitu industri produk susu premium dan konsumen premium. Lalu metode pembukuan yang digunakan yaitu accrual basis, bahasa Indonesia, komputer, dan mata uang rupiah. Lalu metode penyusutannya menggunakan metode garis lurus dan tahun buku 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Dengan data kepengurusan sebagai berikut dan data pemegang saham sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi komersial PT Cisarua Mountain Dairy Tbk per Desember 2022. Pada penjualan terdiri dari 3 komponen berikut dengan total 149.748.000.000 rupiah. Selanjutnya pada harga pokok penjualan dengan komponen sebagai berikut, lalu totalnya yaitu 130.165.516.000 rupiah. Lalu didapatkan laba bruto usaha yaitu dari 149.748.000.000 rupiah dikurangi dengan harga pokok penjualan senilai 130.165.516.000 rupiah dengan total 19.582.484.000 rupiah. Selanjutnya, Lalu ada beban umum dan administrasi. Untuk komponennya sudah terlampir. Lalu didapatkan total beban umum dan administrasi senilai 8.229.670.000 rupiah. Terus selanjutnya ada beban penjualan dan pemasaran. Untuk komponennya sudah terlampir. Lalu itu dijumlahkan semua sehingga mendapatkan 1.823.885.000 rupiah. Lalu untuk total beban usaha, yaitu dari total beban umum dan administrasi ditambahkan dengan total beban penjualan dan pemasaran. Sehingga bertemu 10.053.555.000 rupiah. Untuk laba usahanya, yaitu didapat dari laba bruto usaha dikurangi dengan total beban usaha, sehingga mendapatkan hasil 9.528.929.000 rupiah. Untuk pendapatan di luar usaha, bisa dilihat sendiri, sudah terlampir di Excel-nya, sehingga untuk jumlah pendapatan di luar usaha, senilai 551.893.500 rupiah. Untuk beban di luar usaha, yaitu senilai 37.440.000 rupiah. Penghasilan neto di luar usaha, yaitu 514.453.500 rupiah. Untuk penghasilan neto dalam negeri, yaitu didapat dari laba usaha ditambahkan dengan penghasilan neto di luar usaha, sehingga menghasilkan jumlah 10.043.382.500 rupiah. Untuk penghasilan neto di luar negeri senilai 411.010.000 rupiah. Sehingga untuk jumlah penghasilan neto ini didapat dari penghasilan neto dalam negeri ditambahkan dengan penghasilan neto luar negeri, sehingga mendapatkan hasil 10.454.392.500 rupiah. Lalu untuk koreksi fiskal, itu yang pertama, perusahaan mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode penyisian retur penjualan. Retur penjualan yang telah terrealisasi 2022 berjumlah 30 juta. Nah, untuk itu di laporan laba rugi fiskalnya,
bisa dilihat di bagian neraca penjualan, itu kan terrealisasi 30 juta, sehingga didapatkan koreksi positif. Koreksi positif itu untuk nominalnya, dia terdapat dari neraca penjualan dikurangi 30 juta, sehingga mendapatkan 22 juta. Lalu untuk yang nomor 2, perhitungan harga pokok penjualan. Dalam beban pembelian, faktor pajak masukan yang sudah dikreditkan dalam SPT masa PPN sebesar 200 juta. Untuk di laporan laba rugi fiskalnya masuk ke koreksi positif. Bisa dilihat 200 juta. Sehingga ketika kita koreksi, bertemulah 7.354.200.000 rupiah. Lalu dalam beban penyusutan yang dihitung secara fiskal sebesar 700 juta. Itu lebih besar dari komersial. Maka dari itu disebut dengan koreksi negatif. Ini 600 untuk penyusutan dengan nominal 658.390.000 rupiah itu dikurangkan dengan 700 juta. 700 juta dikurangkan dengan 658 juta ini. Sehingga bertemu koreksi negatifnya 41.610.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pada beban umum, administrasi, dan penjualan. Yang pertama itu dalam beban listrik, termasuk beban listrik tempat tinggal pengurus, ada 12.500.000 rupiah. Nah ini boleh bawah Kak. Pada beban umum dan administrasi, pada kolom 32, beban listrik, telepon, dan faks. Itu sejumlah, pada komersialnya 150 juta rupiah, lalu ada koreksi positif sejumlah 12.500.000 rupiah, maka fiskalnya yaitu 137.500.000 rupiah. Itu didapat dari 150 dikurangi 12.500 juta. Selanjutnya, B, dalam beban gaji, terdapat jaminan hari tua dibayar karyawan dan pemberian natura berturut-turut. Nah, ini sudah ada perinciannya, boleh geser sedikit, Kak. Nah, ini ada perincian beban gaji sejumlah 5.785.300.000 rupiah, itu ada seperti berikut. Nah, pada JHT dibayar karyawan itu ada 20 juta rupiah dan pemberian natura sejumlah 150 juta rupiah, itu totalnya 170 juta rupiah. Dikurangkan oleh komersial, maka hasilnya 5.615.300.000 rupiah. Ini dilakukan pada koreksi positif. Selanjutnya yang C, untuk sewa rumah pegawai, perusahaan tidak memberikan tunjangan perumahan kepada pegawai. Nah, ini sewa rumah pegawai itu jumlah 60 juta, karena perusahaan tidak memberikan tunjangan, maka dikoreksi seluruhnya, yaitu 60 juta juga, maka fiskalnya 0. Selanjutnya, D, beban perjalanan dinas didukung bukti sebesar 70% dengan nominal 205.730.000 rupiah. Nah, berarti pengeluaran pegawai saat perjalanan dinas tanpa bukti itu sebesar 30%. Maka 30% dari 293.900.000 rupiah itu 88.170.000 rupiah. Ini dikoreksi positif. Selanjutnya, dalam beban penyusutan aset hak guna yang dihitung secara fiskal, itu 190 juta rupiah. Nah, ini lebih kecil dari komersial, maka ada di koreksi positif. Nah, ini 201.320.000 rupiah dikurangi 11.320.000 rupiah, maka fiskalnya itu 190 juta rupiah. Selanjutnya ada F, beban entertainment yang dapat dibuatkan daftar nominatifnya sebesar 25 juta rupiah. Nah, pada koreksinya yaitu beban entertainment yaitu 500 juta rupiah pada komersialnya, lalu koreksi positifnya 475 juta rupiah itu didapatkan dari yang komersial dikurangi dengan yang dapat dibuatkan nominatifnya. Selanjutnya, beban komisi penjualan yang tidak didukung oleh bukti sah sebesar 24 juta rupiah. Ini tidak didukung oleh bukti yang sah. Nah, ini berarti pada komersial 120 juta rupiah, lalu ada koreksi positif 24 juta rupiah, maka fiskalnya 96 juta rupiah. Selanjutnya, di dalam
beban angkut keluar termasuk beban angkut milik pribadi direktur sebesar 5 juta rupiah. Nah, ini pada angkut keluar itu komersialnya 125 juta rupiah, lalu ada koreksi positif sejumlah 5 juta rupiah, maka fiskalnya 120 juta rupiah. Lalu selanjutnya, dalam beban reparasi, terdapat beban perbaikan untuk mobil direktur sebesar 15 juta rupiah, sementara sisanya adalah untuk kendaraan operasional. Nah, beban untuk mobil direktur yang diperbolehkan hanya 50% saja. Maka, 50% dari 15 juta yaitu 7.500.000 diletakkan pada koreksi positifnya. Maka fiskalnya yaitu 33.710.000 rupiah. Lalu yang C, dalam beban pemasaran tidak memiliki bukti yang sah dan tidak memiliki daftar normatifnya sebesar 69 juta rupiah. Maka komersialnya itu 800 juta rupiah, lalu koreksi positifnya 69 juta rupiah, maka fiskalnya yaitu 731 juta rupiah. Selanjutnya, keterangan lain-lain. A. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar 14.500.000 rupiah. B. Terdapat bukti pemotongan PPh pasal 23 atas dividen sebesar 22.250.000 rupiah. C. Angsuran PPh pasal 25 bulan Januari sampai dengan Desember telah dibayar tepat waktu sebesar 75 juta rupiah setiap bulannya. Terdapat bukti pungut PPh pasal 22 atas impor dari luar negeri sebesar 30 juta rupiah. Nah, keterangan lain-lain ini akan berpengaruh terhadap PPh terutang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada pendapatan di luar usaha. Dividen dari PT Makrosenta 15%, maka tidak dilakukan koreksi. PT MP 15% juga tidak dilakukan koreksi. Namun pada dividen dari PT Java X Specialist atau JS 25% itu dilakukan koreksi negatif. Nah, kenapa dilakukan koreksi negatif? Karena kan 25% itu sudah bukan merupakan objek pajak. Lalu itu dikurangi menjadi fiskalnya 0. Lalu pada bunga deposito dari Mandiri juga dilakukan koreksi, dikarenakan bunga deposito bukan merupakan objek PPh final. Maka total jumlah pendapatan di luar usaha pada komersial 551.893.500 rupiah, pada fiskal 475.863.000 rupiah. Selanjutnya, beban di luar usaha tidak dilakukan koreksi. Lalu penghasilan itu di luar usaha dengan total komersialnya 514.453.500 rupiah pada fiskal yaitu 438.423.000 rupiah. Nah, penghasilan itu dalam negerinya 10.043.382.500 rupiah pada fiskal 10.728.242.000 rupiah. Mohon maaf, 10.728.242.000 rupiah. Lalu penghasilan neto luar negeri sejumlah 411.010.000 rupiah itu sama fiskalnya juga, lalu jumlah penghasilan neto luar negerinya sama, lalu jumlah penghasilan neto yaitu 10.044.392.500 rupiah pada fiskalnya yaitu 11.139.252.000 rupiah. Selanjutnya PPh terutang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai PPh terutang PT Cisarua Monte Dei. Yang pertama itu dalam peredaran bruto. Peredaran bruto dari kegiatan usaha itu yang pertama ada penjualan bersih, yaitu sebesar 149.748.000 rupiah. Ini bisa dilihat dalam laporan laba rugi fiskal di bagian penjualan neto bagian komersial. Lalu untuk komponen selanjutnya adalah peredaran bruto di luar usaha. Yang pertama ada dividen dari PT Makro Sentra Niaboga sebesar 15%, dividen dari PT Makro Prima Pangan Utama 15%, dividen dari PT Java X Specialities 25%, pendapatan jasa giro dan deposito berjangka, lalu ada obligasi bunga deposito dari Bank Mandiri, sehingga didapatkan jumlah pendapatan dari luar usaha yaitu sebesar 551.893.500 rupiah. Lalu untuk totalnya sendiri yaitu didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan jumlah pendapatan di luar usaha, sehingga mendapatkan hasil 150.299.893.500 rupiah.
Lalu untuk perhitungan PPh terutang sendiri, mengenai keterangan lain-lain tadi akan berhubungan dengan perhitungan yang ada di sini. Yang pertama, peredaran bruto didapat dari atas tadi, peredaran bruto dari kegiatan usaha dari penjualan bersih ditambahkan dengan jumlah pendapatan dari luar usaha, sehingga hasilnya ada 150 miliar 299,989,500. Lalu untuk penghasilan kena pajak, yaitu 11 miliar 139,252 ribu rupiah. Ini bisa dilihat di dalam laporan laba bersih fiskal, yaitu di bagian paling bawah atau jumlah penghasilan neto di bagian laporan fiskalnya. Nah, lalu untuk fasilitas, karena PKP ini dengan penghasilan lebih dari 4,8 miliar, lalu ini yang 150 miliar 299,893,500 rupiah ini dari PKP-nya. Jadi 4,8 miliar dibagi dengan 150 miliar 299,893,500 rupiah, kita kalikan dengan penghasilan kena pajak, sehingga hasilnya yaitu 355,744,827 rupiah. Lalu untuk non fasilitas itu didapat dari penghasilan kena pajak dikurangi dengan total fasilitas, yaitu 11 miliar 139,252 ribu rupiah, kita kurangkan dengan 355,744,827 rupiah, sehingga menghasilkan jumlah yaitu kita kurangkan sehingga hasilnya 10 miliar 783,507,173 rupiah. Nah, ini untuk PKP-nya bisa dilihat dari sini ya, teman-teman. Nah, untuk PPh terutang, itu untuk fasilitas dengan tarif 22% dikali 50%, lalu dikalikan dengan biaya fasilitas tadi. Sehingga hasilnya 39.131.931 rupiah. Lalu untuk yang non fasilitas yaitu bertarif 22%, kita kalikan dengan 10.783.507.173 rupiah, sehingga menghasilkan 2.372.371.578 rupiah. Untuk total PPh terutang itu didapat dari fasilitas ditambahkan dengan yang non fasilitas, sehingga menghasilkan jumlah 2.411.503.509 rupiah. Lalu kita akan menghitung kredit pajaknya, yaitu PPh pasal 25 atas angsuran pajak, yaitu dilihat dari keterangan lain-lain sebesar 75 juta. Nah, 75 juta ini per bulan ya teman-teman. Jadi kita harus mengkalikan dengan 12 atau kita 1 tahunkan, sehingga menghasilkan jumlah yaitu sebesar 900 juta rupiah. Lalu kredit pajak yang kedua itu atas dividen, yaitu sebesar 22.250.000 rupiah, bisa dilihat dari keterangan bagian dividen. Lalu untuk PPh pasal 22 atas impor, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kita lihat lagi di bagian laporan laba bersih fiskal, bagian keterangan lain-lain. Sehingga total kredit pajak yaitu 952.250.000 rupiah. Kita tambahkan semua dari PPh pasal 22 impor, PPh pasal 23 atas dividen, dan PPh pasal 25 angsuran pajak. Lalu karena total PPh terutang, total PPh terutang dan total kredit pajak itu lebih besar PPh terutang, maka ini disebut PPh kurang bayar atau PPh pasal 29. Nah, maka untuk total dari PPh pasal 29 sendiri yaitu total PPh terutang kita kurangkan dengan total kredit pajak, sehingga menghasilkan total 1.059.253.509 rupiah dalam 1 tahunnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.